Aku punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Ini inti khotbah. Jadi saudara-saudara ingat ini. Dan perkatakan, aku punya Tuhan. Ya, kita harus banyak memperkatakan firman. Roma berkata, iman itu harus juga diperkatakan. Bukan cuma disimpan dalam hati, tapi diperkatakan. Saudara menghadapi masalah yang sulit, katakan, aku punya Tuhan. Amin. Saudara menghadapi sakit penyakit yang berat, katakan, aku punya Tuhan. Dalam segala keadaan selalu katakan, aku punya Tuhan. Mari saya akan bacakan satu ayat yang menjadi dasar daripada firman Tuhan ini dalam 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, perhatikan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini perkataan Daud ketika menghadapi Filistin dengan penuh kepercayaan. Bukan percaya diri ini saudara-saudara, tapi dia punya iman. Dia berkata, hari ini aku akan penggal kepalamu supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel punya Allah. Siapa orang Israel itu? Firman Tuhan di dalam perjanjian baru berkata, yang disebut orang Israel itu bukan Israel yang di Palestina sana. Bukan. Ya mereka memang orang Israel secara keturunan, secara daging. Tapi yang diakui secara resmi sebagai bangsa Israel adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kita yang hidup menurut iman Abraham. Itu yang dikatakan. Kita ini Israel rohani. Kita ini yang sah. Yang sah itu bukan yang sana, susah. Secara rohani, kitalah Israel rohani. Israelnya Allah. Yang punya Allah itu. Yang memiliki Allah. Yang punya Tuhan. Bahkan perjanjian baru berkata bahwa Tuhan yang kita miliki itu bukan Tuhan yang jauh di sana. Tapi Tuhan yang ada di hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sebab itu kita harus percaya. Saya akan melihat lebih jauh Tuhan yang bagaimana. Tentu ini luas sekali jangkauannya. Tapi saya akan bicara kasus saja. Case report berdasarkan kasus saja. Yang pertama, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang ada di dalam kita adalah Tuhan yang dapat menolong yang lemah daripada yang kuat. Ini adalah doa daripada Raja Asa. Ketika Raja Asa diperhadapkan dengan tentara yang sangat besar. Bangsa Ethiopia, dikatakan bangsa yang sangat kuat. Dengan jumlah yang fantastis, dikatakan 1 juta pasukan menyerang Raja Asa. Yang cuma kekuatannya tidak seberapa. Dan Raja Asa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Doa yang luar biasa. Doa yang penuh iman. Dia percaya hanya Tuhan yang dapat menolong. Kadang kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar. Yang melampaui kekuatan kita. Secara manusia kita tidak mampu. Tapi ingat, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang dapat menolong, melepaskan yang lemah dari tangan yang kuat. Kembali kepada cerita awal yang saya angkat. Karena cerita ini sangat populer ya. Tapi cerita ini luar biasa, mengandung pelajaran yang sangat besar. Bagaimana seorang Daud yang perawakan kecil melawan Goliat yang besar. Melawan Goliat yang terlatih dengan perlengkapan yang lengkap. Tombak di tangan, pedang yang ukurannya masif. Secara manusia gak ada yang berani. Tidak ada yang berani melawan Goliat. Tapi Daud berani. Mengapa? Karena dia percaya kepada Tuhan yang dia miliki. Yang bisa melepaskan yang lemah dari tangan yang kuat. Dan kita tahu akhirnya Daud bisa menang. Apa yang dia katakan terjadi. Aku punya Tuhan. Israel punya Allah. Gereja Tuhan punya Tuhan yang luar biasa. Tapi itu jangan takut. Kalau saudara hari-hari ini menghadapi tantangan yang besar. Tantangan yang berat. Saudara ingat dan berkatakan apa? Aku punya Tuhan. Ingat itu saudara.
Aku punya Tuhan. Tuhan ada di pihakku. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Walaupun musuh itu besar, walaupun itu hebat. Dan kalau saya pelajari bangsa Israel setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, dia di sini kan gagal. Karena mereka gak percaya. Mereka melihat besarnya musuh, hebatnya musuh, kekuatan musuh. Dan mereka harus mengembara 40 tahun. Dan setelah 40 tahun mereka mau masuk Kanaan. Dan mereka juga diperhadapkan tantangannya sama. Musuhnya gak tambah kecil. Tidak. Musuh yang dihadapi generasi pertama dengan generasi kedua sama. Bahkan mungkin generasi kedua lebih besar lagi. Karena orangnya sudah tambah banyak, bukan? Tantangannya nggak tambah kecil, saudara. Tapi mereka bisa menang. Nah, itulah sebabnya. Itu pelajaran bagi kita, ya. Jangan takut menghadapi tantangan karena kita punya Tuhan. Nah, yang kedua. Tuhan yang dapat mengubah yang buruk menjadi indah. Coba kita baca ayat ini. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ada satu ayat yang juga sangat populer, Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Atau jemaat lain berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu. Ada hal-hal yang kelihatannya itu, aduh kok gini ya Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengubah yang tidak baik, yang buruk, yang jelek menjadi sesuatu yang indah, yang mulia. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Bahkan saya katakan, yang kita anggap salah, mungkin sudah salah langkah, itu bisa menjadi benar, tanda kutip ya. Artinya menjadi sesuatu yang baik yang keluar dari situ. Kita harus percaya itu. Memang kadang-kadang kita bisa salah langkah ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kok Tuhan izinkan. Kita bisa salah tapi Tuhan kita tidak akan salah. Amin. Kita bisa keliru tapi Tuhan tidak pernah keliru. Kita manusia bisa salah langkah, bisa salah mengambil keputusan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan bisa menjadikan segalanya menjadi baik, menjadi benar. Ini yang hebat dengan Tuhan kita. Kalau itu yang Tuhan izinkan, percayalah ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu yang saya pelajari. Ada dua peristiwa di dalam Alkitab secara singkat saya akan ceritakan. Dalam 2 Samuel 24, satu saat Daud membuat keputusan yang salah. Tetapi dari kesalahan yang dia perbuat itu, muncullah sesuatu yang indah. Apa itu? Yaitu Daud menemukan lokasi untuk membangun bait Allah yang dia rindukan. Sebelumnya dia tidak pernah berpikir, bukan? Dia cuma punya keinginan, pengen punya bait Allah. Karena selama ini dikatakan Allah tinggal di dalam kemah yang pindah-pindah terus. Dia pengen punya satu gambaran, Tuhan, aku sudah punya istana. Masa tega melihat bait Allah dalam kemah? Tapi dia nggak tahu mau di mana. Dengan peristiwa ini, saudara, terjadilah apa yang dia rindukan. Tempat itu ditemukan. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul 27. Di situ juga diceritakan bagaimana seorang nakoda membuat keputusan yang salah. Nah, di sini terjadi kekeliruan, terjadi miss. Jadi dia pikir, wah ini pasti gampang dari tempat ini ke tempat ini. Tapi yang terjadi malah mereka terbawa oleh angin badai dan tidak karu-karuan. Tapi dari peristiwa itu yang saya bisa pelajari, penduduk Pulau Malta dilawat oleh Tuhan. Karena pada akhirnya mereka terdampar di Pulau Malta. Dan di situ terjadi KKR. Paulus bisa menyelamatkan penduduk. Siapa yang sangka? Tuhan itu luar biasa. Nikmati dan alami Tuhan kita yang hebat. Yang ketiga, Tuhan yang berkuasa atas umur manusia. Kita tidak punya kuasa. Jadi yang berkuasa atas umur manusia itu bukan dokter. Ya, kadang-kadang dokter memberikan vonis. Wah, ini cuma bisa bertahan sekian bulan, sekian tahun. Tetapi ingat, sekali lagi ingat, aku punya Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang menentukan umur kita. Bukan di tangan manusia, di tangan Tuhan. Satu saat Raja Hizkia dikatakan dia sakit parah. Bahkan bukan dokter yang memvonis. Yang memvonis malah Tuhan sendiri berkata, Hizkia, kamu akan kuambil, kamu bisa pesan kepada keluargamu hal-hal yang penting, karena kamu akan umurmu sampai di sini. Dan apa yang dilakukan Hizkia, saudara? Hizkia datang merendahkan diri, dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu mendengar doa, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon kemurahan, dia mohon belas kasihan Tuhan, dia berdoa, dia menangis. Dia berseru kepada Tuhan. Dan
Sesaat, gak tunggu lama. Nabi Yesaya belum keluar dari istana, Tuhan sudah bilang, balik Yesaya. Beritahu kepada Hizkia, doanya sudah aku dengar dan aku tambahkan 15 tahun lagi. Haleluya. Ya, itu Tuhan kita. Dia menentukan, dia berkuasa atas umur manusia. Sebab itu mari, mungkin ada di antara saudara. Saudara menghadapi sakit penyakit yang berat. Yang secara manusia mungkin diperkirakan, oh ini cuma sekian. Tapi saudara berkata, aku punya Tuhan. Dia Tuhan yang menentukan umur kita. Bukan manusia, bukan medis. Tetapi Tuhan, dia berkuasa. Aku punya Tuhan. Makanya kata-kata ini harus katakan. Mungkin orang berkata negatif, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Orang bilang tidak mungkin, aku punya Tuhan. Orang bilang tidak bisa, aku punya Tuhan. Saudara harus berdoa, minta kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan yang sanggup memelihara umatnya melewati saat-saat yang sulit. Mana adalah bukti yang nyata. Selama 40 tahun tidak pernah absen. Tuhan itu mencurahkan mana. Tiap hari tidak pernah lupa. Kita bisa luput dan seringkali luput bukan? Tapi Tuhan tidak pernah, tiap pagi selama 40 tahun mana itu terus dicurahkan. Sampai mereka menginjak tanah Kanaan dan mereka mulai menikmati hasil Kanaan. Baru mana itu berhenti. Hebat tuh kan. Ini pemeliharaan Tuhan. Coba saudara bayangkan di padang gurun. Mau makan apa? Tidak bisa menanam, tidak bisa menabur, menanam, menuai. Sekian banyak orang, 2 juta orang. Hebat Tuhan. Dia memelihara sebuah bangsa yang besar di tengah-tengah suatu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa hidup di padang gurun yang begitu besar. Siapa yang mau memberi makan? Siapa yang memberi minum? Tapi kenyataannya tidak ada bangsa Israel yang mati kelaparan atau kehausan. Yang ada mereka mati kekenyangan. Kekenyangan, firman Tuhan berkata. Waktu mereka minta daging sama Tuhan dijoki daging sedemikian rupa. Sampai mereka melekok-melekok mati. Kebanyakan kolesterol. Nah mari, mengapa saya katakan hal ini? Karena mungkin sudah melihat WA, saudara baca pengumuman-pengumuman. Bahan bakar naik, semua naik. Sudah mulai khawatir, takut, membayang. Tapi ada satu ayat yang ingin saya sampaikan. Saya bacakan saja. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar. Sedinar itu upah orang, upahan bekerja sehari. Bayangkan, kerja sehari cuma dapat secupak gandum. Kalau jelai 3 cupak. Karena jelai kualitasnya di bawah gandum. Tapi kalau gandum secupak. Bagaimana bisa memberi makan, mengenyangkan. Diri sendiri aja tidak kenyang. Apalagi istri anak-anak mau makan secupak. Masa mau dibuat bubur terus? Itu sudah dinubuatkan. Jadi terjadi atau tidak, itu bukan masalah saudara. Karena terjadi pun masih dinubuatkan kok. Jadi tidak usah takut. Karena firman Tuhan harus terjadi. Tetapi, saya senang dengan kata tetapi di sini. Tetapi, haleluya. Tetapi itu membuat sesuatu yang lain terjadi. Tuhan berjanji jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa? Tuhan akan pelihara. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada batas Tuhan. Minyak dan anggur akan dipelihara. Apa minyak dan anggur? Coba kita lihat satu ayat di dalam Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Ada minyak, ada anggur. Dan ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Gembala yang baik. Gembala yang baik itu memelihara kita domba-dombanya. Amin. Firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Tuhan berkata di tengah-tengah kesulitan Tuhan tetap menyediakan minyak dan anggur. Ada pemeliharaan Tuhan yang spesial. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kita melewati masa-masa yang sulit. Sebab itu dalam segala keadaan katakan apa? Aku punya Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.